Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini Ketua PBNU tolak politik identitas, kami siap melawan. Begitu katanya. Sebelum kita merespon pernyataan dari Ketua PBNU, kita harus mengetahui apa itu politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Buku The Pilgrim, karya terbaru Hugh Nisensen, mengupas arti penting agama di Amerika, khususnya dalam dunia politik dari sejak berdirinya sampai saat ini. Menurut pengarang buku sejarah politik Hugh Nisensen, perhatian Amerika terhadap agama bukan sesuatu yang baru, karena sejak berdirinya Amerika selalu terfokus pada agama. Oke, kenapa saya harus mengutip buku ini? Karena Amerika itu sering menjadi rujukan para politisi Indonesia. Dan politik identitas itu selalu diartikan dengan simbol-simbol agama. Nah, pernyataan Ketua Umum PBNU harusnya perlu juga ditanya, siap lawan politik bunglon atau tidak? Kemudian, siap juga nggak melawan politik identitas palsu untuk politik? Perlu juga ditanyakan ke beliau, dan berikutnya itu siap lawan nggak sama amplop politik atau politik yang menggunakan amplop? Atau siap lawan itu semua nggak? Semua ini perlu ditanyakan supaya persoalannya itu menjadi jelas. Ya, memang teman-teman, isu tentang politik identitas memang seperti nyanyian atau paduan suara, ada yang mengarang, ada yang menyebarluaskan, bahkan meresonansikan. Seolah-olah orang itu tidak perlu punya identitas, padahal untuk mencoblos dalam pemilu saja itu perlu identitas. Identitas sebagai pemilih yang KTP. Sekarang ditambah lagi ada identitas vaksin, ya kan? Kalau identitas sebagai manusia, menurut saya, ya agama. Agama menjadi faktor yang sangat penting bagi saya. Saya tidak tahu bagaimana nantinya kalau semua orang itu meninggalkan agama. Agama hanya ditafsirkan dalam masjid, itu pun sekedarnya misalnya. Kayak apa jadinya nanti? Tetapi jelas bahwa memang sekarang ini jualan yang cukup mendapatkan pundi-pundi, kelihatannya loh ya, itu jualan untuk makan politik identitas. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua PBNU itu ya mirip-mirip yang dikatakan oleh Grace Natali atau PSI, melawan politik identitas, nyebut Anies Baswedan itu politik identitas. Ya sama kelasnya ya begitulah. Sama dengan Ganjar Pranowo, kalau menonton film begituan suka, ya memang sebaliknya semua orang yang tidak suka Islam itu biasanya yang suka adalah seperti itu. Apakah dia jubahnya, itu sorbannya, apakah pakai dasi, pakai apa gitu, itu hampir samalah kayak begitu. Saya kira memang satu core politik ya, satu paduan suara politik yang memang harus dipetakan. Kasihan juga jamaah nahdliyinnya, mungkin dia nggak tahu apa-apa, khususnya yang di kelas bawah. Tetapi yang jelas ini dikatakan oleh Ketua PBNU akan melawan politik identitas. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak, tapi kami juga akan melawan. Semua yang menggunakan politik identitas, itu kata dia, saat ditemui setelah apel nasional Hari Santri kemarin. Dan apakah Yahya Stakuf ini juga menolak politik amplop? Politik ini kan perlu ditanyakan juga. Saya kira sudah pentinglah para wartawan itu untuk mempertanyakan kalau misalnya dia menolak politik identitas, atau kalau dia itu sedang dalam seminar dan lain sebagainya, apakah akan menolak politik amplop atau politik bunglon? Apa mungkin yang begitu-begitu perlu ditanyakan? Melawannya kayak apa sih politik identitas itu? Artinya kalau seseorang mengatakan ini loh identitas saya itu Islam, kemudian dia melawan, itu artinya dia agamanya apa? Kan harus ditanya begitu. Di sini teman-teman, memang jagat sudah gonjang-ganjing. Mungkin memang ini masa-masa yang kritis tentang perubahan zaman. Maka yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan,
Dan kalau kita merujuk pada ramalan, tapi sebetulnya bukan ramalan ya, misalnya dari Ronggo Warsito, beliau mengatakan nanti Indonesia mengalami zaman kayak beginian. Bahkan jauh sebelum Ronggo Warsito disebut sebagai peramal, tapi sebetulnya dia punya ilmu laduni atau yang kedua itu dari Joyoboyo atau ramalan Joyoboyo. Joyoboyo itu punya seorang guru syekh dari Rum, mungkin yang dimaksud itu Persia zaman itu, yang mengajari beliau tentang ilmu laduni juga. Banyak dugaan yang mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah karya dari Syekh Rumi itu, yang membuat karya itu yang menceritakan tentang jongko di tanah Jawa atau periode-periode tahun atau dekade atau windu atau abad di tanah Jawa. Dan ini sampai pada hari ini memang disebut sebagai zaman di mana wolak-walik zaman. Di sini persoalannya yang jahat diangkat, yang benar dilenyapkan, tetapi itu gambaran umum teman-teman. Silahkan Anda mencerna sendiri atau melakukan riset sendiri. Yang jelas adalah bahwa setelah saya coba teliti karya-karya seperti Joyoboyo, kalau Joyoboyo itu Hindu, kenapa dewa Hindunya tidak pernah disebut? Tetapi justru dia menunjukkan tentang akhirat dengan konsep yang jauh lebih islami. Dan sekarang ini kalau misalnya kita melihat pas hari santri kemarin, menolak politik identitas, tetapi begitu santri dukung Ganjar Pranowo, kok oke. Yang terjadi kasihan santrinya kan diperlakukan seperti itu, mungkin santrinya itu belum tentu begitu. Ya inilah bedanya. Tetapi yang jelas adalah kata Yakut ini dia juga sangat tidak setuju kepada pihak-pihak yang berusaha memperalat agama sebagai senjata politik sebab bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa katanya. Memang gitu teman-teman, kadang-kadang ya orang kalau nggak ngerti bahasa seperti ini bisa diperalat. Kalau memperalat organisasi misalnya untuk kepentingan politik boleh nggak? Apa seperti itu juga? Misalnya mungkin kalau santri dikerahkan sampai misalkan 2.000 orang atau berapalah, kemudian dukung Ganjar. Ya, memang si NU itu bukan agama, tetapi kan tampak bahwa seperti itukah caranya, kan begitu. Memang pihaknya sangat berharap pemilu 2024 di Indonesia bisa berlangsung demokrasi yang rasional. Kalau demokrasi yang rasional itu demokrasi yang seperti apa? Pengalaman di Indonesia yang disebut dengan demokrasi rasional itu ya demokrasi amplop. Itu biasanya karena pada saat politik seperti itu, orang-orang yang punya banyak duit keliling ke berbagai tempat untuk mendapatkan dukungan dan dia biasanya memberikan amplop. Ya saya kira gaya-gaya cara menolak politik identitas dan lain sebagainya ini harusnya mereka tahu dulu apa yang dimaksudkan identitas itu. Apakah koruptor itu juga identitas, ya kan? Organisasi itu identitas atau apa gitu. Memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau rakyat Indonesia ini sadar dan dia itu beragama Islam yang jumlahnya mencapai 87%, ngerti tentang kesadaran politik, ya pasti mereka akan mendukung para pemimpin yang akan membela Islamnya itu lebih kuat dan pasti berlawanan menggunakan istilahnya Yakut ini. Mesti akan berlawanan dengan orang-orang yang secara sistematis terbukti secara struktural justru menjauhkan Islam dari peranannya sebagai pembawa keselamatan. Apakah dalam urusan ekonomi, politik, pemerintahan, aturan, aturan perundang-undangan, dan seterusnya. Kita menghadapi jenis-jenis narasi model seperti ini, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga mengembangkan wacana. Tinggal mudah-mudahan saja rakyat itu cerdas, menolak sembako, menolak amplop, walaupun mungkin sebagian ada yang menerima. Karena mungkin amplopnya gede-gede. Tapi rakyat tidak perlu menerima sembako karena itu bentuk penghinaan. Misalnya ya kalau ada ulama kemudian diminta dukungan politik kepada satu tokoh politik tertentu dan dia menerima amplop itu sebetulnya juga sedang menghinakan dirinya. Saya tidak berbicara dan tidak menyebut nama, tapi kalau ada yang seperti itu menghinakan dirinya. Karena itu sebaiknya orang itu koreksi saja dirinya sendiri.
Apakah dia ngomong itu karena satu kesadaran intelektual kah? Atau karena proyek kepentingan mendapatkan proyek atau apa? Wallahu alam. Saya tidak berbicara dan tidak menyebut nama. Tapi kalau ada yang seperti itu menghinakan dirinya. Karena itu sebaiknya orang itu koreksi saja dirinya sendiri. Apakah dia ngomong itu karena satu kesadaran intelektual atau karena proyek kepentingan mendapatkan proyek atau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.